masuk materi yang pertama, yaitu tentang wawasan bidang akademik yang disampaikan oleh Profesor Dr. Umi Sumbula. Pertama-tama, UIN Maulana Malik Ibrahim menerima beberapa jalur penerimaan, yaitu SNMPTN, SPNPTKIN, SBMPTN, UMPTKIN, jalur mandiri tulis dan jalur mandiri prestasi. Yang mendaftar di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021 sebanyak 78.430, yang diterima hanya sekitar 3.751. Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdapat 7 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Fakultas ini termasuk fakultas yang paling tua di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang kedua ada Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Humaniora, dan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Hampir 500.000 mahasiswa asing berada di UIN Maulana Malik Ibrahim. Upaya-upaya internasionalisasi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu mendorong dosen dan mahasiswa melakukan riset, melakukan integratif di dalam memadukan sains dan Islam, integrasi kelembagaan, yaitu memadukan pendidikan tinggi dan pesantren. Sarana yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu Pusat Pengembangan Bahasa Asing, Rumah Tahfidz Al-Quran atau HTQ, Rumah Moderasi Beragama, Moderat, Toleran, dan lain-lain. UIN Maulana Malik Ibrahim memiliki perpustakaan yang memiliki ribuan e-book. Poin selanjutnya yaitu persoalan akademik. Dimulai dari pendaftaran, pendidikan dan pengajaran. Mahasiswa menempuh sekitar 160 SKS. Ada juga penelitian atau skripsi. Pengabdian kepada masyarakat dapat berupa PKL atau KKN. Ujian komprehensif yudisium. Di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga terdapat mata kuliah pengembangan kepribadian yang menjadi ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kuliah dasar keislaman, bahasa, filsafat. Poin selanjutnya yaitu sistem akademik. Seluruh mahasiswa dapat memprogram mata kuliahnya sendiri, kecuali mahasiswa semester 1 itu sudah dipaketkan dari UIN Maulana Malik Ibrahim sendiri. Di pertengahan semester kita mengadakan UTS atau ulangan tengah semester, dan pada akhir semester juga terdapat UAS. Setelah kita melaksanakan UAS, akan memperoleh KHS atau biasa disebut dengan kartu hasil studi. IPK menentukan jumlah SKS di semester berikutnya. Apabila SKS apabila IPK mencapai 3 ke atas, kita dapat mengambil 23 SKS sampai 24 SKS di semester depan. Di sini saya akan melakukan resume materi tentang wawasan bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan yang disampaikan oleh Dr. Ilvi Nurdiana, Magister Sains. Pemimpin yang baik membukakan pintu masa depan bagi orang lain. Pemimpin masa depan adalah pemimpin yang mampu membawa nama baik alma mater kampusnya. UIN Maulana Malik Ibrahim mempunyai rencana jangka panjang untuk tahun 2021 sampai 2025. UIN Maulana Malik Ibrahim periode mencapai pengakuan internasional. Sebelum mencapai pengakuan internasional, UIN Maulana Malik Ibrahim sudah mencapai
tingkat nasional dan mencapai tingkat regional, yang pastinya mempunyai prestasi, yaitu sudah memiliki akreditasi institusi akreditasi A sebanyak 2 kali, mengajukan akreditasi internasional dan sertifikasi internasional. Prestasi yang dimiliki UIN Maulana Malik Ibrahim masih banyak lagi, diantaranya pengelolaan BLU terbaik se-PTKIN, peringkat 2 Webometric sejak 2019, sertifikasi ISO, perpustakaan unggul berakreditasi A, dan banyak lainnya. Keunggulan yang dimiliki UIN Maulana Malik Ibrahim tetapi tidak ada di PTKIN lainnya, yaitu mempunyai Mahat Al-Jamiah yang semua mahasantri wajib tinggal di Mahat Al-Jamiah selama 1 tahun, dan memiliki Mahat Al-Alai itu hanya murid-murid mahasiswa pilihan yang sampai lulus berada di Mahat Al-Alai, mempunyai pusat bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bahasa Arab dan bahasa Inggris itu pembelajarannya intensif selama 1 tahun. UIN Maulana Malik Ibrahim juga memiliki online test untuk mempunyai TOEFL. UIN Maulana Malik Ibrahim mempunyai 3 kampus, dan kebetulan kampus ketiga berada di Batu, terdapat fakultas kedokteran. Bayar Mahat itu bukan hanya sekedar untuk menggantikan uang kos atau uang yang lainnya, tetapi bayar Mahat itu untuk proses taklim, dan taklim yang berada di UIN Maulana Malik Ibrahim ada taklim Al-Quran, taklim Azkar, dan kajian-kajian kitab lainnya. Indikator UKT yang mempengaruhi indikator UKT adalah yang pertama, indeks mutu PTKIN atau institusi. Semakin baik institusinya, semakin mahal pula UKT-nya. Yang kedua, indeks mutu prodi. Semakin banyak prodi itu, misalnya banyak prakteknya, semakin besar juga UKT yang didapatkan. Yang ketiga, indeks pengelolaan keuangan. Yang keempat, indeks kemahalan wilayah. Seperti kalau di Jakarta, Surabaya, seperti itu. Besaran UKT untuk apabila satu prodi yang satu dapat UKT 6, yang kedua dapat UKT 7, itu pengaruh dari penghasilan orang tua. Semakin besar gaji orang tua, semakin besar gaji orang tua, semakin besar juga pula UKT-nya. Tapi semisalnya di UKT semester 1 mendapatkan 7, di semester 2 dapat mengajukan banding UKT. Banding UKT hanya turun 1 grade, dari grade 7 menjadi grade 6, grade 6 menjadi grade 5, dan seterusnya. Demikian resume materi kedua saya. Terima kasih. Di sini saya akan melakukan resume materi tentang Dewan Mahasiswa atau biasa yang disebut dengan DEMA, yang disampaikan oleh Ketua DEMA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Poin yang pertama yaitu pengertian Dewan Mahasiswa atau yang biasa disebut dengan DEMA. DEMA adalah sebuah organisasi ekstra kampus di level universitas yang biasanya kalau di Kemendikbud disebut dengan BEM, sedangkan di bawah naungan Kemenak disebut dengan DEMA atau Dewan Mahasiswa. DEMA sendiri terbagi menjadi 2 tingkat,
yaitu tema universitas dan tema fakultas. Jelas dari tingkatannya pasti memiliki fungsi dan tugas yang berbeda. Fungsi dari tema universitas adalah 1. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua adalah sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Poin selanjutnya adalah tugas dari tema universitas adalah 1. Melaksanakan program kerja seorganisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas. 2. Mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Tema UIN Maulana Malik Ibrahim sendiri mempunyai beberapa proker, di antaranya yaitu yang pertama, Sahabat Desa. Yang kedua yaitu Sapa Sekolah. Yang ketiga yaitu Sosial Hukum Politik. Sosial Hukum Politik ini mempunyai maksud yaitu dengan berdiskusi dengan para pemimpin atau pimpinan yang ada di dalam birokrasi Republik Indonesia. Adapun struktur pengurus tema universitas adalah yang pertama ketua, ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, Kementerian Kreativitas dan Pengembangan Mahasiswa, Kementerian Agama, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Di bawahnya lagi ada yaitu Sekretaris Kementerian, dan di bawahnya Sekretaris Kementerian terdapat anggota. Di sini saya akan melakukan resume materi selanjutnya, yaitu materi tentang Senat Mahasiswa atau yang biasa disebut dengan SEMA, yang disampaikan oleh Ketua Senat Mahasiswa. Poin yang pertama yaitu tentang pengertian dari SEMA atau Senat Mahasiswa. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengordinasi tema, UKM, dan HMJ. Visi dari Senat Mahasiswa tersendiri yaitu terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi dari SEMA Universitas sendiri yaitu pertama sebagai advokasi, 2 legislasi, 3 pengawasan, 4 penganggaran. Tugas dari SEMA Universitas yaitu yang pertama mengawasi dan mengontrol tema universitas. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh tema universitas. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. 4. Memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Wewenang SEMA Universitas yang pertama yaitu membentuk undang-undang yang dibahas oleh Presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, memberikan mandat untuk melakukan pemilwa. 4. Mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA Universitas. 5. Mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan tema universitas. 6. Turut adil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas. 7. Menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. 8. Memberikan peringatan dan memorandum kepada tema universitas.
Komisi-komisi yang berada di SEMA atau Senat Mahasiswa yaitu Komisi A terdiri dari Komisi Advokasi dan Hukum, Komisi B, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan, Komisi C adalah Administrasi dan Keuangan, Komisi D Informasi dan Komunikasi. Badan pengurus harian Senat Mahasiswa yaitu Ketua Umum, Sekretaris, dan Bendahara. Di sini saya akan melakukan resume materi yang selanjutnya, yaitu materi tentang kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh, yang disampaikan oleh Muhammad Hasanuddin Hasim, Magister Hum, selaku anggota DPR RI. Poin yang pertama yaitu tentang peta persebaran kasus COVID-19. Jumlah kasus COVID-19 di dunia mencapai 216 juta dan 4,49 jutanya meninggal dunia. Sedangkan jumlah kasus COVID di Indonesia yang terkonfirmasi positif mencapai 4.066.404.000. Untuk kasus aktifnya mencapai 227.182 dan yang meninggal dunia mencapai 131,372 dan yang sembuh mencapai 3.007.850.000. Dampak dari COVID-19 tersendiri dalam sektor ekonomi yaitu melemahnya daya beli, hilangnya pekerjaan. Di pandemi COVID-19 ini pentingnya kolaborasi heksahelik. Kolaborasi heksahelik meliputi Ormawa. Dalam pandemi COVID-19 ini pentingnya kolaborasi heksahelik. Kolaborasi heksahelik meliputi komunitas atau ormawa, pembisnis, pemerintah, akademisi atau universitas, partai politik, dan media massa. Di dalam menuju Indonesia tangguh ada 3 kekuatan yang menjadi pengubah dunia, yaitu kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Peran dan peluang Universitas Islam Negeri atau PTKIN yaitu arus utama pengembangan teknologi digital. PTKIN atau UIN harus mampu menghasilkan inovasi baru di bidang teknologi mutakhir. Konsep integrasi sains dan agama harus berbasiskan penemuan yang bermanfaat terhadap hajat hidup manusia. Minimal, PTKIN mampu bersaing dengan PTN dan PTS dalam pengembangan teknologi. Yang kedua, link and match dengan sektor industri. Agar inovasi Indonesia tumbuh subur, PTKIN atau UIN perlu melakukan kolaborasi dengan industri, umumnya melakukan link and match perguruan tinggi dan industri. Yang ketiga, menjadi kekuatan sosio-teknopreneur. Bagaimana PTKIN atau UIN mampu mendayagunakan sivitas akademika untuk menambah ke dunia teknologi dan kewirausahaan melalui konsep solving social problem with technology and entrepreneurship. Yang keempat adalah epicentrum ajaran agama inklusif. Menjadi menuju Indonesia tangguh perlu generasi yang unggul. Salah satunya menjadi generasi unggul yaitu dengan keagungan moral dan spiritual. Salah satu alasan kenapa PTKIN atau UIN menjadi pilihan perguruan tinggi terbaik di Indonesia karena di dalamnya ada Ma'had Al-Jami'ah yang akan memberikan modal pemahaman agama bagi yang non-pesantren dan pengembangan pengetahuan agama bagi yang lulusan pesantren. Yang kedua, gandrung ilmu pengetahuan. Semua maba harus sadar tentang pentingnya ilmu pengetahuan sesuai bidang masing-masing dengan memaksimalkan fungsi pembelajaran di kelas dan di luar kelas atau budaya diskusi. Yang ketiga yaitu memiliki digital quotient. Ini tidak hanya IQ, EQ, SQ. Sekarang
kita tambah satu lagi, digital quotient atau DQI. Kecerdasan digital adalah keterampilan digital yang harus dimiliki setiap generasi muda. Bagaimana mereka memiliki kemampuan sosial, emosional, dan kognitif yang memungkinkan individu menghadapi tantangan dan beradaptasi dengan tuntutan kehidupan digital. Yang terakhir yaitu kesalehan atau peduli sosial. Maba PTKIN atau UIN tidak boleh asosial. Latih dan asah kepedulian sosial tersebut di berbagai organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan. Selanjutnya, saya akan melakukan resume materi tentang moderasi beragama dalam bingkai NKRI yang disampaikan oleh Dr. Andes Haji Basri, MA, PhD, selaku dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Poin yang pertama yaitu tentang definisi moderasi. Definisi moderasi secara etimologis wasatia berarti jalan tengah, posisi tengah, atau berkeadilan. Sedangkan menurut definisi lainnya adalah pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi, dan berpijak pada prinsip tawasun antara rasio atau logika. Kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? Yang pertama, karakter Islam sebagai agama rahmatil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Yang kedua, historisitas Islam di Indonesia atau masuknya Islam ke Nusantara via dakwah not war. Yang ketiga, karakter masyarakat Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni atau biasa dengan akar tradisi Hindu, Buddha, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global baik secara langsung atau tidak dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagamaan masyarakat Indonesia serta mengganggu moderasi Islam seperti konflik Palestina dan Israel, aliansi politik Arab Amerika, oil atau economic interest, dan yang terakhir political despotism dan hipokrisi. Sekian video resume materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.